Oke, halo adik sekalian, hari ini kita akan belajar VBNet yang ketujuh. Topik kita hari ini adalah koneksi database server dengan VBNet. Nah, hari ini database yang kita gunakan adalah menggunakan aplikasi Microsoft SQL Server yang merupakan daripada produk RDBMS atau Relational Database Management System yang dibuat oleh si Microsoft. Nah, bagaimana cara mengaktifkan SQL Server? Yang pertama caranya kita buka dulu SQL servernya. Nanti kita tentukan siapa server name-nya. Nanti jangan lupa server name-nya kita copy kalau kita lupa supaya nanti lebih gampang membuat di kode programnya. Oke. Nah, ini adalah cara membuat database. Cara membuat database itu kita klik kanan nanti pada nama database-nya, kemudian kita pilih new database-nya, kemudian kita ketikkan nanti nama database-nya, misalnya mahasiswa, kemudian kita klik tombol OK-nya. Nah, begitu juga cara membuat tabel. Kita klik kanan pada bagian tabel di sini, kemudian kita klik ini tabel, kita isikan nama tabelnya. Tapi di sini bukan isi nama tabel, tapi pertama kali kita buat dulu kolom name-nya atau field-fieldnya. Di sini ada name, nama mata kuliah, dan nilai. Kemudian kita tekan Ctrl S, barulah nama tabelnya kita simpan dengan nama tabelnya adalah nilai. Oke, untuk mengisinya kita buat di sini caranya adalah dengan mengklik-klik edit top 200. Coba kita praktekkan. Saya buat di sini SQL Server. Ini dia. Saya klik. Kemudian, nah di sini server name saya buat lokal. Kemudian saya klik tombol connect. Jangan lupa nanti di copy saja ya. Kita klik connect. Oke. Kalau sudah kita klik database-nya. Kita klik kanan, kita pilih new database-nya. Contohnya saya pilih nama database-nya adalah Medicom 7. Medicom 7, kemudian saya oke-kan. Nah, di sini muncul Medicom 7-nya. Saya double klik. Kemudian untuk membuat tabel di bagian nama tabel, saya klik kanan, saya pilih new table-nya. Kemudian jawab aja oke. Kemudian contohnya ini kalau nggak nampak boleh digeser ke bawah. Contohnya di sini ada name. Tipenya saya buat di sini varchar. Saya boleh pilih varchar 50 atau yang max-nya. Kemudian ada nama. Kemudian ini varchar. Oke, jangan salah pilih ya. Kemudian di sini ada makul atau mata kuliah. Pilih varchar. Kemudian terakhir ada nilai. Nilai kamu boleh pakai varchar ataupun pakai yang integer juga boleh. Oke, kalau sudah tekan Ctrl S, kita kasih namanya contohnya adalah nilai. Jadi nama database kita adalah Medicom 7, nama tabel kita adalah nilai. Kita oke kan? Nah, kita lihat di sini nama tabel kita sudah ada nilai. Sekarang kita klik kanan, cara mengisinya kamu pilih di sini nama edit top 200. Kemudian saya isi di sini contohnya 1901, namanya adalah si Budi. Mata kuliahnya adalah VBNet, nilainya contoh 90. Kemudian di sini saya pilih 1902, namanya si Anggi, ini Pascal, ini 70. Saya buat di sini 1903, saya buat Charlie, saya buat Kim Basic. Sini 50. Nah, kalau sudah kita enter, sekarang kita masuk ke VBNet-nya. Kita buka aplikasi Visual Studio 2010. Oke. Kita pilih new. Nah, tentukan di mana mau kamu simpan. Namanya contohnya tadi adalah Medicom 7. Oke. Kalau sudah kita okekan.
Nah, sekarang kita coba langsung ke database. Sorry, ke kode program. Jadi kita ketikkan dulu di sini contohnya adalah imports system, oke, data. Nah, sekarang yang kita pakai adalah SQL client. Kalau minggu lalu pertemuan 6 kita pakai yang ODBC, kalau yang pertemuan 5 kita pakai OLEDB. Yang kita gunakan hari ini adalah import system titik data titik SQL client. Saya nggak akan jelaskan lagi ini apa arti import system titik data di SQL client karena ini sama dengan pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Yang membedakan di sinilah kita menggunakan SQL client. Sekarang kita ketikkan di sini di bawah public class, nanti ada yang mau kita deklarasikan. Sebentar, ini saya copy dari program satu lagi supaya lebih cepat saya menjelaskannya. Nah, oke, di bawah publikasi ini nanti kamu ketikkan di sini ada 6 dim atau deklarasi. Yang pertama itu adalah nama dim SQL connection. Kalau minggu lalu kita pakai SQL OLEDB, sekarang kita gunakan adalah SQL connection. Kemudian kedua ada dim DAS SQL data adapter. Kemudian ada dim DS sebagai dataset. Kemudian ada dim CMDS sebagai SQL comment. Kemudian ada DR sebagai SQL data reader. Dan yang satu lagi ada nama dim SQL string. Nah, kita enter satu kali, kita mau buat sub koneksi, jadi kita ketikkan di sini sub koneksi, kita enter langsung muncul di sini otomatis. Oke, sekarang kita ketikkan lagi di sini bacaannya try. Oke, sekarang kita ketikkan di situ. Sekarang coba kita ketikkan try, langsung muncul di sini ya, otomatis. Sekarang kode programnya kita letakkan di bawah try. Nah, di sini kita ketikkan nanti ada con. Oke. Ada con sama dengan new SQL connection sama dengan data source laptop. Nah, tadi nama saya di sini saya pilih adalah lokal. Jadi tadi yang kita pilih servernya itu adalah lokal. Yang ini dia tadi. Saya cek lagi di sini dari file connect, tadi nama saya adalah lokal, nama server name-nya. Jadi kalau di komputer kamu namanya darat 3, maka di sini pasti buatkanlah adalah darat 3. Kemudian ketika ini inisial katalog sama dengan tadi nama database kita adalah Medicom 7. Oke. Kemudian di sini ketika integrated security sama dengan true. Nah, di sini jangan kamu, sebentar saya kecilkan dulu tulisan saya. Oke, nah ini udah nampak ya. Jadi di sini saya kecilkan tulisan saya. Con sama dengan new SQL data source. D huruf besar, S huruf besar lokal. Tadi ini adalah nama server kamu. Kemudian inisial katalog Medicom. Tadi ini Medicom adalah 7 adalah berarti nama database kamu. Integrated security true. Kemudian kamu ketikkan di sini lagi adalah quantity open. Nah, kemudian di bawah cats, arahkan kursormu di bawah cats. Oke. Nah, ketika satu lagi di sini, sebentar ini saya copy MSG box. Oke. Ini untuk membuat sebagai kotak dialog pesan. Nah, silakan ini kamu screenshot. Mungkin saya nggak akan kirim lagi catatan. Ini nampak ya. Oke, ini saya besarkan sedikit. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan ketikkan lagi programnya di dalam privat sub form load. Oke. Jadi saya ketikkan di sini contoh. Ini saya copy paste biar lebih cepat. Oke. Nah, di sini kenapa data grid-nya creating karena belum saya buat ya. Jadi sini ada call koneksi. Jadi untuk memanggil koneksinya tadi ke data source-nya, kemudian di A sama dengan new SQL data adapter, select bintang from. Nama tabel kita tadi adalah, sekarang kita cek biodata ya. Nama tabel kita bukan biodata tapi di sini adalah nilai. Nama database kita adalah Medicom 7, kemudian nama tabel kita di sini adalah nilai. Maka di sini kita ganti jadi nilai. Nah, DS sama dengan new dataset, DA titik fill. Ini nggak perlu lagi saya jelaskan karena udah kita pelajari di minggu lalu. Oke. Nah, sekarang
Kita ke desain. Nah, jadi kita buat dulu desainnya seperti ini. Oke, kalau nim nama grup alamat itu pakai label, kalau sebelah kanan ini namanya pakai text box. Kemudian saya tambahkan di sini data grid view, ini dari toolbox data grid view. Kalau data grid view nggak toolboxnya nggak muncul, kamu boleh aktifkan dari view, kemudian kamu pilih di sini ada namanya toolbox. Oke, sekarang coba kita lagi ke form sheet 1. Nah, ini dia nggak muncul, nggak keriting-keriting lagi ya, karena data grid view sudah ada. Yang sering terjadi kesalahan itu di dalam sini, di dalam kon ini. Oke, kamu bisa salah ketik. Nah, bisa juga kamu membuat koneksi secara otomatis tanpa ketik manual seperti ini dari contoh ini saya copy. Saya Ctrl C, saya enter. Seandainya misalnya ini biar nggak kita ketik secara manual. Oke, boleh nggak kita buat secara otomatis? Bisa dari menu tools, kita pilih sini namanya connect to database. Nah, pilih nama server name ya. Nama server name ini tadi saya lokal ya. Kita tunggu sebentar. Nah, tapi lokal itu berada di dalam laptop KBT GNL2. Kemudian saya pilih database-nya di sini, Medicom 7. Kalau sudah coba tes connect, kalau oke, kemudian kita okekan lagi. Kemudian coba double klik di sini di laptop ini, klik kanan, pilih propertiesnya. Jadi klik kanan di sini di server SQL-nya, kemudian pilih klik di sini tadi kan, pilih tadi dia propertiesnya. Nah, muncul di sini connection string. Coba lihat di sini ada yang namanya connection string. Kemudian yang ini kamu copy, Ctrl C. Kalau saya kecepatan, kamu boleh memperlambat video ini. Jadi nggak usah saya ulangi. Nah, ini boleh kamu pastikan di sini, klik kanan, pastikan. Nah, jadi yang atas sama yang bawah itu sama saja. Kamu boleh pakai yang atas, juga boleh pakai yang bawah. Ini sama ya. Malah yang nomor 2 ini, perhatikan ini tadi yang saya ketik manual, yang ini otomatis. Maka tingkat keberhasilan yang nomor 2 ini itu lebih bagus. Karena dia pasti udah sama dengan kode programnya. Oke? Kalau sudah, sekarang coba saya jalankan. Nah, data-data yang kita buat tadi di SQL Server kita, database kita akan muncul seperti ini. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar, kita ketikkan NIM, nama, grup, alamat, kita klik tombol simpan, dia akan muncul kemari. Oke, tadi saya salah ya, seharusnya sini NIM, di sini nama, di sini seharusnya mata kuliah, dan di sini harusnya namanya adalah nilai. Oke? Nah, ini silakan kamu cek kode programnya, kamu screenshot. Oke? Nah, ini dia, jangan lupa. Ini tadi kita ganti, seharusnya tadi itu adalah makul, dan di sini adalah nilai. Oke, sekian perjumpaan kita hari ini. Tetap semangat, jangan lupa dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya sama saya di WA. Tetap semangat, see you.